Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah mencatat total ekspor rempah Indonesia pada 2023 sekitar 157 ribu ton dengan nilai mencapai 613 juta dolar Amerika. Jumlah tersebut membuka peluang Indonesia sebagai pemasok rempah dunia yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Melihat potensi tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin meminta revitalisasi jalur rempah agar dapat membangkitkan kejayaan masa lalu Indonesia dalam perdagangan rempah dunia. Indonesia memiliki peluang besar sebagai pemasok rempah dunia yang berkontribusi memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional maupun kesejahteraan petani. Pada tahun 2023, Indonesia telah mengekspor sekitar 157 ribu ton rempah dengan nilai mencapai 613 juta dolar Amerika. Melihat besarnya potensi ekonomi rempah tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin meminta upaya revitalisasi jalur rempah Nusantara dapat dilakukan agar kembali membangkitkan kejayaan masa lalu Indonesia dalam perdagangan rempah dunia. Hal ini diungkapkan Wapres saat meresmikan pembukaan Gemar Rempah Nusantara tahun 2024 di Jakarta Selatan. Inilah yang menjadi tujuan gerakan Gemar Rempah Nusantara yang akan diresmikan hari ini, yaitu membangkitkan kejayaan masa lalu melalui revitalisasi jalur rempah yang akan membuat rempah tidak hanya sebagai produk unggulan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Dalam kesempatan itu, Wapres menuturkan selain bermanfaat sebagai bahan masakan, kecantikan, hingga kesehatan, rempah juga telah menjadi bagian bersejarah penjelajahan dan pembukaan jalur perdagangan internasional melalui wilayah Kepulauan Nusantara. Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan ekspor rempah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, pada hari ini pemerintah secara resmi menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 1,07 hektar dan tanah objektif reforma agraria seluas 43.000 hektar bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan penyerahan ini sebagai upaya pemerintah untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatan hutan sesuai dengan regulasi yang telah diatur oleh negara dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemerintah resmi menyerahkan surat keputusan perhutanan sosial seluas 1,7 juta hektar termasuk di dalamnya diperuntukkan bagi hutan adat seluas 15.879 hektar serta SK Tanah Objektif Reforma Agraria seluas 43.000 hektar termasuk lahan 37.000 hektar bagi peremajaan sawit rakyat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam puncak Festival Like 2 di Jakarta Jumat 9 Agustus 2024 mengatakan dengan diserahkan SK Hutan Sosial, maka realisasi perhutanan sosial hingga saat ini telah mencapai 8.018 juta hektar bagi 1,4 juta kepala keluarga. Termasuk telah ditetapkan seluas 265.250 hektar hutan adat dan indikatif hutan adat seluas 1,11 juta hektar. Dengan secara keseluruhan, jumlah total hutan adat yang telah diserahkan mencapai 1,37 juta hektar hutan bagi 138 kelompok masyarakat adat. Pemerintah terus memastikan akan melanjutkan proses tersebut dan mengejar target ideal yang ingin dicapai yakni seluas 12,7 juta hektar lahan untuk akses pengelolaan hutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan penyerahan SK Hutan Sosial sekarang, maka realisasi perhutanan sosial hingga saat ini telah mencapai 8,018 juta hektar bagi 1,4 juta kepala keluarga. Untuk target ideal, 12,7 juta merupakan target ideal penyelesaian akses kelola hutan secara keseluruhan. Dan untuk itu, ini akan terus kita lanjutkan. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan sertifikat layanan dana masyarakat untuk kinerja dan aksi lingkungan nyata di tingkat paling bawah, menandai hadirnya layanan dana bagi masyarakat untuk lingkungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berencana meningkatkan dana program peremajaan sawit rakyat menjadi 2 kali lipat atau sebesar 60 juta rupiah per hektar. Peremajaan sawit rakyat menjadi usaha pemerintah meningkatkan produktivitas dan kualitas kelapa sawit Indonesia, khususnya bagi sawit yang dihasilkan dari perkebunan sawit rakyat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Festival Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, mengatakan program peremajaan sawit rakyat disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang saat ini penyalurannya sudah mencapai 9,25 triliun rupiah dengan luas lahan mencapai 340.000 hektar atau setara 154.000 kebun. Airlangga menilai hilirisasi dana bantuan program peremajaan sawit rakyat perlu ditingkatkan guna mendorong produktivitas dan kualitas kelapa sawit yang baik, khususnya bagi sawit yang dihasilkan oleh perkebunan sawit rakyat. Rencananya pemerintah akan meningkatkan hilirisasi bantuan dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah. Program peremajaan sawit rakyat sendiri diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 2017 lalu yang digagas untuk memperbaiki tata kelola perkelapa sawitan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami berharap dengan peningkatan ini produktivitas akan meningkat menjadi 24 ton per TBS per hektar. Nah, oleh karena itu juga sedang diurus Perpres tentang strategi atasi nasional kelapa sawit berkelanjutan yang diharapkan ini sebagai pengganti Inpres 6 tahun 2019. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS untuk mengurusi tanaman hortikultura secara keseluruhan, termasuk rempah-rempah. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi rempah dan hilirisasi produk hortikultura. Penguatan rantai pasok rempah dari hulu ke hilir penting dilakukan untuk memastikan kualitas dan kontinuitas produk. Untuk itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meminta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS untuk mengurusi tanaman hortikultura secara keseluruhan termasuk rempah-rempah. Hal ini diungkapkan Mendak dalam acara Gemar Rempah Nusantara tahun 2024 di Jakarta Selatan. Mendak mengungkapkan melalui riset bibit unggul, produksi tanaman hortikultura dan rempah bisa disesuaikan serta ditingkatkan produksinya. Jika riset bibit unggul tersebut berhasil, maka kebijakan hilirisasi produksi hortikultura dan rempah dapat meningkat. Nah, oleh karena itu sekali lagi pemerintah harus hadir dan kita punya namanya BPDPKS, Pak. Uangnya banyak besar, tapi selama ini dikembangkan hanya tanaman sawit. Nah, saya mengusulkan BPDPKS yang besar anggarannya itu, langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat lembaga riset. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Kementerian SDM bersama Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia gelar ajang balapan motor listrik hasil konversi. Balapan ini menjadi wadah pembuktian kemampuan dan keandalan sepeda motor listrik hasil konversi di lintasan sirkuit. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berikan dukungan ajang balapan sepeda motor listrik hasil konversi yang bakal digelar di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ajang yang diinisiasi oleh Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia tersebut digadang-gadang jadi babak baru dalam terobosan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiana Dewi pada diskusi Kick-Off EV Motor Conversion Race 2024 menyampaikan, Indonesia harus mengurangi emisi dengan mengembangkan energi terbarukan, efisiensi energi dan semua aspek keadaan nasional. Menurut Enia, salah satu yang tengah digencarkan Kementerian SDM untuk mengurangi emisi ialah program konversi sepeda motor berbasis bensin menjadi listrik. Hal ini membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak sehingga ekosistem konversi motor listrik bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Nah, ini kita sudah beberapa tahun ini di Kementerian SDM melakukan proses konversi dan saat ini sudah mulai banyak ya, tahun ini terutama, nanti Mas Slamet mungkin bisa ditambahkan, mulai banyak dan saya yakin ini tambah banyak lagi. Nah, bantuan pemerintah yang dilakukan tadi disebut oleh Pak Menteri, 10 juta diberikan kepada Bapak Ibu semua yang mau mengkonversikan kendaraannya menjadi kendaraan listrik. Sisanya bisa didanai sendiri ataupun bisa mendapatkan dari bantuan dari perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia menyampaikan bahwa tujuan dari EV Race ini adalah untuk memberikan bukti bahwa motor listrik hasil konversi memiliki performa yang baik dan ketahanan yang baik.
hingga menciptakan komunitas untuk membantu dan mengedukasi masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas sampai ke daerah-daerah. Maka kami harapkan dengan adanya EV conversi race ini, kami bisa merubah persepsi tersebut. Ya, karena seperti yang tadi udah disampaikan oleh para pembalap ya, bahwa sebenarnya performance daripada EV konversi ini tidak kalah dengan motor bensin gitu Pak. Nah, jadi kita juga mau membuktikan bahwa produk-produk konversi, ya kan, ini juga bisa dibandingkan dengan produk motor konvensional gitu. Nah, selain itu, kami juga berharap dengan adanya event ini, kami bisa membentuk komunitas untuk pembalap untuk EV conversion race ini, dan kemudian bisa dilakukan secara rutin ke depannya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.